Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Sugi. Pada video kali ini kita membahas tentang sistem gerak pada manusia, materi kelas 8 SMP MTS. Untuk sistem gerak pada manusia, bahasan pertama adalah rangka. Di mana pada rangka manusia, pada tubuh manusia terdapat banyak sekali jenis tulang. Di gambar ini tampak berbagai jenis tulang, misalnya dari alat gerak atas ataupun alat gerak bawah. Jika dijumlahkan pada orang dewasa, jumlah semua tulang ini adalah 206 buah. Nah, tulang-tulang ini membentuk rangka manusia yang berfungsi memberi bentuk tubuh dan postur tubuh, melindungi organ-organ yang lunak. Jadi contoh, ini ada tulang tengkorak, melindungi organ lunaknya adalah di dalamnya berupa otak. Penyangga berat badan, tempat melekatnya otot rangka, mendukung terjadinya gerakan, tempat pembentukan sel darah merah. Ini beberapa fungsi dari rangka manusia. Berikutnya, struktur tulang. Nah, pada layar ini tampak gambar struktur tulang itu terdiri dari tulang spons. Tulang spons ini adalah lapisan yang teksturnya berongga dan berisi sumsum merah. Jadi dia bagian rongga. Kemudian tulang spons ini terdapat di ujung tulang. Jadi posisinya berada di ujung tulang. Berikutnya tulang kompak. Tulang kompak ini adalah tulang keras, lapisan di luarnya lagi. Kenapa dia disebut juga sebagai tulang keras? Karena mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur, fosfor, dan serabut elastis. Dia lebih keras dibandingkan dengan tulang spons karena ada zat ini, zat kapur dan fosfor. Bagian paling luar lagi disebut periosteum, merupakan selaput pembungkus tulang. Jadi dia membungkus tulang. Selaput ini mengandung pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat makanan ke dalam tulang. Dan di bagian dalam sekali dari tulang ini namanya sumsum tulang. Bentuknya seperti jeli, berfungsi untuk memproduksi sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Sumsum tulang ini ada dua jenis, yaitu sumsum merah dan sumsum kuning. Sumsum merah itu menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih. Namun jumlahnya lebih banyak sel darah merah. Mengapa anak-anak yang mengalami patah tulang lebih cepat sembuh dibandingkan dengan orang dewasa? Nah, pembahasan. Karena anak-anak memiliki tulang yang banyak mengandung zat perekat atau kolagen, sehingga tulangnya belum begitu keras. Sedangkan pada orang dewasa, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, tulangnya memiliki lebih banyak zat kapur dan fosfor. Berarti kalau dia kandungannya zat kapur dan fosfor, tulangnya lebih keras. Tulang pada orang dewasa sudah mengalami proses penulangan atau osifikasi, menyebabkan patah tulang pada anak itu lebih cepat sembuh dibandingkan dengan orang dewasa. Berikut ini bentuk-bentuk tulang manusia. Yang pertama berbentuk tulang pipa. Tulang pipa ini
lebih panjang. Contohnya dia pada tulang lengan, tulang paha, ini hasta, dan pengumpil. Jadi tulangnya berbentuk pipa. Tulang pendek berukuran pendek dan berbentuk kubus. Contoh pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Tulang pipih berbentuk lempengan. Contoh tulang tengkorak. Jadi dia pipih atau lempengan tulang tengkorak. Dan tulang rusuk serta tulang dada. Tulang tidak beraturan, bentuknya ya tidak beraturan. Contoh yang penyusun tulang belakang, yang di bagian belakang, ruas tulang belakang, dan tulang rahang. Ini memiliki bentuk tulang yang tidak beraturan. Osifikasi atau pembentukan tulang. Osifikasi itu adalah proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Jadi proses ini diawali dari tulang rawan dulu, di mana di bagian tengah ini ada rongga yang mengandung osteoblas. Osteoblas itu adalah sel-sel pembentuk tulang. Kemudian sel pembentuk tulang tadi akan menghasilkan osteosit, kemudian terbentuklah sel-sel tulang atau osteosit di sini. Kemudian semakin melebar, berisi pembuluh darah. Nah, pembuluh darah di sini berfungsi untuk mengangkut kalsium sehingga tulang terbentuk menjadi keras. Di sini ujung ini berbentuk bonggol, merupakan tulang spons. Sedangkan yang di tengahnya ini tulang keras, tulang kompak. Sendi. Sendi merupakan tempat bertemunya dua tulang atau lebih sehingga hubungan antara tulang-tulang tersebut dapat digerakkan. Ada 3 macam sendi. Yang pertama sendi mati, sinartrosis. Sendi yang tidak dapat digerakkan disebut dengan sendi mati. Contoh di tengkorak manusia. Nih, jadi kalau disenggol atau ditonjok kepalanya, tidak mungkin dia bisa bergerak karena sambungan ini adalah sendi mati. Sendi amfiartrosis, sendi yang dapat digerakkan namun gerakannya terbatas. Contoh sendi antar ruas tulang belakang. Sendi diartrosis adalah sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Nah, ini ada macam-macam sendi diartrosis bergerak secara bebas. Contoh di sini ada sendi putar, terdapat di bagian leher, sambungan leher dengan tulang tengkorak, menyebabkan gerakan berputar, menggeleng, mengangguk. Ini sendi peluru, sambungan tulang yang salah satu berbentuk mangkok dan sebelahnya sambungan satunya lagi berbentuk bulat, menyebabkan gerakan ke segala arah. Contohnya di sini di pinggul atau di sambungan antara belikat dan tulang lengan atas. Berikutnya ada sendi engsel. Sendi engsel itu kenapa disebut engsel? Karena dia mirip gerakan engsel pintu, menyebabkan gerakan satu arah saja. Contohnya di siku dan lutut. Sendi pelana, gerakan yang terbentuk ini adalah dua arah, terletak di sambungan tulang ibu jari dan telapak tangan. Kemudian sendi kondyloid ini sendi yang memungkinkan gerakan ini untuk maju, mundur, dan bergeser ke samping. Jadi terletak pada pergelangan tangan. Sedangkan ada sendi luncur, dia hanya menghubungkan tulang yang berbentuk datar atau agak melengkung. Terletak di pergelangan sini, tulang-tulang tarsal. Berikutnya otot. Otot merupakan penggerak bagian tubuh, disebut sebagai alat gerak aktif. Jadi dia memungkinkan terjadinya pergerakan, menopang dan mempertahankan postur tubuh. Kita lihat pada gambar ini di mana ada otot di lengan, bagian lengan atas, bagian depan. Lengan atas ini dinamakan otot bisep, di bagian belakangnya adalah otot trisep. Ketika
tangan ini dibengkokkan atau ditekuk, otot bisep mengalami gerakan kontraksi, yaitu ototnya lebih memendek, memadat, dan diameternya lebih besar seperti gambar ini. Jika di depan ini otot bisepnya kontraksi, maka di belakang otot tricep mengalami relaksasi, kebalikannya. Otot relaksasi itu lebih panjang dan diameter otot akan mengecil. Ini posisi atau keadaan ketika lengan ditekuk. Tapi ketika lengannya dipanjangkan, diluruskan, kebalikannya otot bisep yang relaksasi dan otot tricep yang mengalami kontraksi. Nah, ini jenis-jenis otot. Ada 3 macam, otot luri, otot jantung, dan otot polos pada tabel. Ini perbedaannya, di mana otot polos ini posisinya kita lihat di bagian dalam pencernaan, kelamin dan pembuluh darah. Kemudian bentuknya gelendong dengan satu inti di tengah. Sedangkan otot luri ini dia silindris, memanjang, intinya banyak tapi letaknya di tepi. Kemudian dia lokasinya menempel di tulang rangka. Otot jantung lokasinya ya di dinding jantung. Mirip dengan otot luri, hanya saja intinya berada banyak di tengah. Nah, ini gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Pada gambar ini bentuk tulangnya, tulang belakangnya belok ke kanan atau ke kiri, ini disebut skoliosis. Kalau yang kedua ini kifosis, kelainan ini tulang punggungnya condong ke belakang, jadi membentuk tubuh yang lebih bungkuk. Sedangkan yang satu ini lordosis, tulang punggungnya condong ke depan. Ini kelainan osteoporosis. Kalau osteoporosis itu gambar ini adalah tulang normal. Sedangkan osteoporosis ini tulangnya lebih berongga. Kenapa? Karena sudah mengalami penurunan massa tulang. Jadi tulangnya lebih rapuh. Ini terjadi pada pria atau wanita yang sudah mulai lanjut usia. Kalau gambar di samping ini namanya rakitis. Dia terjadi karena kekurangan vitamin D sehingga tulang menjadi rapuh. Jadi tulangnya rapuh, tidak bisa menopang tubuh. Jadi dia bengkok. Upaya menjaga kesehatan sistem gerak dapat dilakukan dengan menjaga berat badan. Hal ini untuk mengurangi cedera pada sendi karena menopang tubuh yang berat. Memperhatikan postur tubuh, jadi membiasakan posisi tubuh, duduk atau berdiri itu dengan benar, dengan sikap yang benar. Konsumsi makanan bergizi, kalsium dan vitamin D. Ini untuk sebagai gizi tulang, kalsium dan vitamin D, sehingga tulang menjadi tidak rapuh. Lakukan pemanasan dan pendinginan sebelum dan setelah olahraga. Hindari olahraga secara berlebihan ini untuk mencegah terjadinya cedera pada otot dan sendi. Kemudian berjemur pada sinar matahari pagi juga berfungsi untuk asupan vitamin D untuk tubuh. Oke, ini saja materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.